Ti ngampis ya, soalnya bisa dirauh kelong. Karena kayak ngomong ayo nu ngagayabak ay saban teh kayak kupu-kupu gitu. Amit-amit Gusti dirawu gitu, diangkat, dibawa ke gunung naon kah? Ditaruh aja di atas gunung. Mula kesunyian di pekan malam, mencari jawaban yang gelap. Tebarkan ruang yang dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita ngobrol ya, berbincang-bincang di siang hari ini. Kita kedatangan tamu, beliau dari kota mana Bapak? Bandung, Dari Bandung? Banjaran. Banjaran Bandung. Jadi beliau ini punya pengalamannya cukup cukup harus diketahui oleh teman-teman, oleh saudara-saudara di manapun berada ya. Karena pengalaman ini sangat berharga, terutama untuk Anda yang sedang belajar atau sedang proses menyelami ilmu gaib. Jadi hal-hal seperti ini tuh harus betul-betul diketahui ya, supaya terhindar dari kerugian. Kerugian apa? Kerugian materi, karena banyak sekali uang yang akan dikeluarkan saat kita belajar, proses belajar. Termasuk saya pun mengeluarkan ya ratusan juta ya saat belajar kalau dihitung ya. Kalau dihitung mungkin hampir, kalau dikumpulkan ya, kalau dihitung hampir 1 M saya belajar dulu. Kalau ditabungin ngumpul, punya duit saya 1 M dok. Nah, tapi saya nggak punya duit, karena apa? Habislah pakai belajar. Nah, jadi dalam proses belajar itu memakai biaya. Bukan hanya ilmu gaib ya, teman-teman yang kuliah, yang menempuh jalur perguruan tinggi itu pun mengeluarkan uang besar. Termasuk saya belajar ilmu gaib pun mengeluarkan biaya besar dulu gitu. Jadi intinya ya begitulah, pelajaran tidak ada yang mudah, pelajaran butuh proses, pelajaran butuh biaya, pelajaran butuh tenaga. Untuk memahami ilmu banyak sekali proses perjuangan yang harus dilalui. Bayangkan kalau dihitung-hitung ternyata saya pun ya hampirlah 1 M saat belajar dari muda. Makanya saya pemuda yang gak punya apa-apa, madesu. Sampai saya nembak cewek ya, waktu ABG nembak cewek. Ditolak. Kenapa ditolak? Nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Habis buat belajar. Habis Pak, betul. Ditolak Pak. Intinya saya di desa ini nggak laku, nggak ada yang mau Pak. Kenapa? Karena nggak punya yang saya pegang. Ya saya megang apa? Punya duit, habis belajar. Punya duit, habis. Kemana, ke Kalimantan, ke Riau, kemana. Wah diseberangi lautan lah pokoknya demi belajar. Punya duit, pakai. Punya duit, pakai. Kata orang, wah ini nggak punya apa-apa. Memang hanya saya pemuda yang nggak punya apa-apa. Ya kan perempuan tuh ngelihatnya kan materi. yang dimiliki ya. Kerjaan. Wah, saya pernah punya motor Pak, beli motor, dijual. Akhirnya apa? Motor aja dijual, habis, nggak jelas. Emang nggak jelas. Saya megang apa? Ijazah? Nggak ada. Nggak ada ya? Piagam penghargaan? Nggak ada juga. Ya nggak ada Pak. Saya bukan kuliah Pak. Betul. Ada gelar S1, S2? Nggak ada. Nggak ada. Tapi duit? Habis. Ya habis. Habis lah itu. Kuliah ngabisin duit. Ngabisin. Tapi dapat ada piagam. Nanti bisa jual. Ada gelar S1, S2. Nah, saya dapat apa Pak? Nggak ada. Siapa yang mau ngasih gelar? Nggak ada Pak. Nah itulah ilmu gaib itu tidak formal, tidak ada
tidak ada legalitas. Realitas. Maka dari situ Anda akan kesulitan mencari orang yang betul-betul paham. Kenapa? Karena Anda tidak akan menemukan gelar di belakangnya. Nah, itulah kesulitan Anda. Jadi siapapun di tempat Anda yang bisa melihat hal gaib, pasti Anda sudah menganggap dia paranormal. Itulah kesulitannya dalam ilmu gaib karena tidak ada gelar di belakang. Tapi kalau dunia formal kan mudah, Pak. Profesor, doktor, orang pintar. Iya. S1, baru S1, itu jelas, terukur. Tapi ilmu gaib Anda tidak akan bisa mengukur kemampuan orang lain. Kenapa? Karena tidak ada gelar. Ada istilah kalau di agama, katanya hanya wali yang bisa melihat wali. Kenapa? Karena mungkin seorang wali ini memahami kaidah keilmuan. Dan yang makainya sama-sama. Oh, berarti dia sama. Di jalur itu. Nah, itu ada kemungkinan ya. Nah, jadi intinya dalam bidang keilmuan itu sangat luas, termasuk yang ibu alami, yang bapak alami, itu pun bagian dari keilmuan yang harus dipahami. Kita langsung aja ngobrol sama ibu ya. Saya malah ngomong terus. Itu nyeritain sejarah muda saya maksudnya. Sampai ditolak puluhan cewek, bahkan ada yang ngomong, putusin, amit-amit. Itu saya masih inget, Dok. Wah, lu Dok gak pernah dijelekin mertua lu, Dok. Saya pernah, Dok, udah ditolak, disebut monyet, kayak monyet. Dok, emang gua kayak monyet, Dok? Demi Allah, sumpah, Dok. Ada yang ngomong, saya kayak monyet. Sumpah, demi Allah, masih ingat saya. Itu karena apa? Karena tadi, bahwa belajar ilmu gaib, kita tidak punya bentuk formal nyata. Sehingga kita bisa direndahkan orang lain karena tidak punya tadi gelar. Yaudah, kita kembali ke ibu aja. Ibu ini ada yang mau diceritakan bahwa ibu mengalami beberapa kejadian ya Bu ya. Iya. Terutama tadi tentang perjalanan ibu yang sedikit demi sedikit mengeluarkan uang ya. Tapi sampai saat ini belum terwujud ya Bu. Iya. Itu yang dari Bandung yang apa tadi tuh? Gok Jambu Soreang. Dari Soreang. Jadi awal mulanya ketemu saat jaroh ya? Iya. Saat jaroh. Saat jaroh ketemu di Gunung Lingga. Gunung Lingga. Ketemu sama Asep ya. Asep. Ketemu sama Asep. Ya ngobrol-ngobrol. Ya masalah apa sih dibilangin harta karun. Ya. Harta karun atau bukan gitu. Ya awal mulanya ngobrolin itu. Iya. Saya dikasih sama Arjuna ali-ali ampal. Nah, terus orang itu bilang, coba aja ke orang ini yang siapa? Datangin aja di Soreang namanya. Datangin si dulu. Namanya Si Anu. Itu juga banyak yang berhasil gitu. Jangankan cuman ali-ali ampal. Ya kata Arjuna ini sih langsung saya bilang ketemu sama Arjunanya. Enggak istilahnya cuman gaib atau gimana, enggak. Saya ketemu langsung bahkan sekitar sesudah PKI itu apa sih? Oh sudah PKI, masih udah lama ya. 66 lah. 66an. Usia ibu berapa? Lagi duit 1000 jadi seperak. Oh zaman seperak ya? Iya lagi duit 1000 teh diganti kan. Duit 1000 teh gelabaknya diganti aja. Masih zaman perak ya? Iya. Tahun 67 Rp1 68 tahun 60 kalau nggak salah. Ya sekitar segituan lah. Nah ketemu aja sama orang itu. Nah saya ditanya, ini kamu katanya ketemu langsung dengan Arjunanya. Iya saya bilang, di mana? Di laut itu, di Gunung Arjuna. Dia berdiri di laut itu sebetis. Orangnya tinggi gede. Nah kata Arjuna, maneh tong bogoh ka urang, taoge sinden bogoh ka urang. Dalin kula bagianana, karena sinden eta panayagan kaula. Kaula mah kadewan, sedengkeun sinden ieu mah manusa panayagan kaula gitu. Jadi di situ itu ada sinden yang udah jadi patung gitu. Di dalam itu. Waktu ketemu sama itu di situ ada sinden. Ada patungnya. Ada patungnya. Ada patung sinden.
Iya, ya. arca lah Iya, mun di ada urang arca. mah nyarande gitu da teh Bisa ngomong. Iya. pas cek sinden teh tong nyarande ka kula berat sia cenah. Maneh teh bogoh ka Arjuna teu bogoh teuing nu kumaha Arjuna nongol ti tukangan gunung teh. Nah, maneh tong bogoh ka kaula. Kaula mah teu bogoh ka anjeun, nah kula can ngarti ari bogoh teh kumaha. Ye we cenah. Tilam katineung. Naon sih ari artin tilam katineung teh? Buka weh. Si naon? Tangan we gitu. Ye we cenah ali-ali ampal. Nya diangkat ku abi teh ngan kageser. Ti dieu ka dinya lah gitu. Iya. Tuh Arjuna ku kula teu kaangkat engke kumaha lamun kula geus gede kula geus manjing dewasa jeung ngarti ku kaula diamalkeun ieu ieu ge sabandung aya sesana mun ku anjeun dipake jeung dibeureikeun sa Jawa Barat nyebutna teh. Jadi bentuknya Iya. besar kan karena kan Gede karena abi leutik keneh kan sekitar Apa itu bentuknya kayak apa? cincin gini nih. Oh, ya, ya, ya. Jadi- Ya, bentuknya cincinnya. Kumahanya ali-ali ampal kayak mas kawin gitu. Oh, ya, ya. tapi ada mata-matanya. Cuman di atas sampai ke bawah itu dari berlian, jamrut, terus merah delima. Pokoknya mah setungtung ieu lingkaran Ya. cincin teh permata semuanya. Ya, ya. Ya kata Arjuna. Mas kawin lah. Beli istilahnya. dibeli ya sampai Jawa Barat aya keneh sesana Ya. gitu. Ya ceritalah ke dia tuh. Ali ampal segede kumaha. Itu yang di sorean. Ieu ayeuna ti heula di Gunung Wayang. Ayeuna geus ka Gunung Reregan. Di mana Gunung Reregan teh eta mun ayeuna mah disebut Purtil gitu. Eta teh cenah Daerahnya. Iya. Daerahnya di Gunung Puntang di Cimaung. Oh, Cimaung. ieu teh ku 1000 jelema teu kaangkat. Nah alina segede kumaha gede pernah ningali cuman nya eta ya kolot mukakeun panon ujuk bisa we ningali jadi si gunung teh gitu tas si cincin teh ngelingkar gitu di gunung Oh, ya. gitu tah ku si aki ieu teh diambil gitu jagoan teh sakitu berat gitu meureun abi keleutik ari nama geus gede meureun kaangkat meureun gitu. Nah terus keur berkelana teh baheula ka Gunung Cermai. Malampir teh nini geuning. Panggih jeung si Grandong. Kan kasar bahasa anu kitu mah. Kalau ibu yang ketemu si ibu itu gimana? Kan Gimana? dari Jaroh terus ketemu si ibu itu ya? Asep. Yang di sorean. Asep yang suruh. Ya dari si Asep. Ya, pas ketemu tuh gimana? Ngobrol. Ya. Geningan teteh sana teteh teh lanceuk alhamdulillah teh saya dengan urang teh dulur geuning Oh, ngan ya. urang teh atah anjang kahiji kaduana pareumeun obor gitu. Jadi ayeuna suka ngelantaran ci Eyang yang didinya dulur alhamdulillah atuh cik boga naon kasusah naon teh ya ceritain masalah itu masalah cincin itu bahkan ke Arjuna teh jeung Terus ibu pergi ke Bandung, pergi ke nemuin- Bandung nemuin ketemu orangnya. itu iya Susah dulu dicarinya juga itu. Alamatnya saya sampai hampir mau nyerah lah, udahlah. Jadi ini. Tapi ini maksa nih orangnya kalau udah pengen gini ketemu Iya. harus ketemu ibu itu. Tapi akhirnya ketemu ya. akhirnya Nah, setelah ketemu ada apa tuh? Gimana? iya ngobrol aja Biasa dulu. ngobrol dulu kayak gini ngobrol-ngobrol besoknya suruh datang lagi ya itu persyaratan Apa tuh persyaratannya? duit Oh, buat apa tuh? Buat ritual mungkin ya itu katanya. buat ritual 700 Mm-mm. 600
900. Oh itu terus berkali-kali. 400. Iya, Itu tapi ritual apa? Maksud obrolannya ritual apa itu? ya ritual itu buat nyuguh naon lah. Ya, maksudnya mau mengadakan apa itu? Ya mau ngambil itu, barang itu. Kok bisa ada Katanya barang? harus Memang apa? ada petunjuk tadinya. Ya karena saya cerita sama si ibu itu, Oh, ya ibu itu bilang mau bantu. dulu, "Heeh, Oh, mau iya. bantu gitu. Mau bantu narik cincin itu. Iya. Oh iya, terus? Nah ceritanya udah beberapa kali persyaratan itu yang ngomong nanti 1 M katanya besok. Saya tuh ceritanya ke material. Beli ini. Pas dilihatnya duitnya nggak ada. Dari bank plus aja. Itu uang udah berapa ratus ribu ke dia gitu. Material datang diminta ganti rugi, ini ibunya juga percaya langsung dia pesan material mau pengen ngebangun di rumah. Iya. Langsung Nggak nunggu uang cair dulu ya. ya, Langsung nggak belanja percaya ya. dulu gitu. Karena Langsung udah pesan. meyakinkan dianya. Iya. Karena dia ngomong. Besok pasti cair gitu. Besok pasti saya itu beberapa kali siap ketemu itu janji Besok pasti cair uangnya. ya Selasa. Jadi dia mau bantu mewujudkan harta karun Iya. itu. Lewat ininya orang ada bantu. Geus diwujudkeun. Ya. Maneh ieu karek 70 triliun. Nah, pas kesini 70 triliun katanya. iya semuanya jumlahnya. Oh, kalau dijumlah itu 70 triliun. Ya meureun sakamar ieu, meureun Kalau di gitu. 70 Meureun triliun. oke gitu bari teh. Sama-sama lieur gitu. Nah, terus bilang ke anak mana maneh ieu udah bakal ngangkat derajat alhamdulillah. Ieu teh wadana Sabtu bari jeung susah deh ngajuruna teh gitu. Geus nini ge alhamdulillah ngalahirkeun. Wadana naon Sabtu pon kayak gitu. Pak isukan ngajalu buyut aki 1 miliar duit maneh. Atuh budak teh wirid caritana teh ceplos teh jam 8 isuk-isuk bari ceurik mamah ningan eueuh cenah duit teh kosong. Nafsu mah aya kitu piraku teh kudu ditonyok mah. Cumannya istighfar we gitu. Gitu. Ya. Jadi uang itu nggak keluar sampai saat ini. Sampai sekarang. Itu beberapa kali dia menjanjikan bakal keluar. Ini udah setahunan. Udah 3 tahun. 3 tahun Masih nggak janji. keluar. 3 sanggup, tahun sanggup. janji. Masih ada orang yang masih hidup. Masih. Oh gitu. Boleh saya jelaskan itu Pak? Boleh, Pak. Boleh ya? Saya jelaskan. Jadi yang ketemu sama Bapak di tempat Jaro itu sebetulnya tim Pak. Itu tim mereka. Jadi ada yang mencari target. Nah, orang yang Bapak temui itu adalah yang mengeksekusi. Gitu. Jadi mereka sudah paham cara kerja gitu ya. Dan itu nggak akan terwujud. Dia nggak bakal bisa mewujudkan itu. Dia nggak akan bisa mewujudkan itu. Nah, jadi ya sekarang mah mending di stop ya Bu. Sekarang udah di stop. Udah saya tutup. Oh iya. Bahkan dia sakit kemarin itu saya yang terakhir ke sana. Nya mak gering mah di jelema mah bakal gering. Iya. Gering bakal paeh. Iya. Ngan ari kuring mah ulah paeh tepuguh jalana tepuguh pangbalikan. Ari mah mun misalkan paeh rek jalan ka mana? Menghadal yang kubur hungkul. Iya. Abi bener jelema urut kafir, panyasaan Kristen, panyasaan Hindu, panyasaan naon lah. Iya. Cek paribasana. Ngan teu we nu dihakan teh jelema teh daging anjing daging babi manis gelebok teh gitu. Teu munafik tapi ari hate mah alhamdulillah mah lamun mah paeh sing linglung tuyung sampurna tong kapang. Jalan Allah tong nepikeun kaneangan kuring mah nyaho. Digitukeun. Tayeuna aku mah pek gering sing langgeng. Sing poek jalan pangbalikan entong nepikeun ka panggih gedong putih pangbalikan. Sirullah jatullah teh sing pareum ka urang kabeh.
wabi dikitukeun. Ya, ya udah syukur kalau ibu udah langsung menyadari ya, berarti ibu langsung menyadari. Itu nggak akan bisa dia mewujudkan itu. Gitu. Jadi intinya, kalaupun bisa, itu diri ibu sendiri, bukan orang lain. Itu pendapat saya, Bu ya. Kalaupun bisa, itu ibu sendiri, bukan dibantu orang lain. Kalau dibantu orang lain ya nggak bisa, gitu. Nggak mungkin lah. Nah, itu disebutnya kalau bahasa keilmuan saya adalah sir gaib ya. Sir gaib itu adalah fenomena di mana pandangan-pandangan kita itu diberikan penglihatan-penglihatan seperti yang ibu alami. Nah, jadi itu fenomena-fenomena yang dialami tentu oleh beberapa alumni Kasepuhan juga mengalami itu. Nah, ini si ibu sedang ada di sana sama ya. Nah, jadi fenomena seperti ini memang dialami oleh semua orang yang belajar supranatural ya. Enggak semua, maaf ya, enggak semuanya. Ada yang mengalami, ada yang tidak. Jadi pandangan-pandangan seperti ini yang tadi kadang-kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum seperti tadi, dimanfaatkan. Padahal pada hakikatnya seandainya rezeki ya kita sendiri, tidak bisa sama orang. Dan kalau dipahami itu disebutnya isyarah kalau bahasa kita ya, isyarah. Nah, misal kita melihat sesuatu seperti contoh dulu saya melihat berlian warna biru ya. Ini pengalaman saya pribadi ya. Saat di Syekh Kuro Kerawang saya melihat berlian warna biru. Nah, berlian warna biru ini lalu saya ambil. Nah, saya masukkan ke badan saya. Nah, itu disebutnya adalah isyarah. Kalau nyari berlian warna birunya nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Saya nyari itu di sekitar makam, saya cari, diacak-acak di mana, bukan diacak-acak, maksudnya dicari mana berliannya, mana dicari. Udah keluar wilayah, di dalam wilayah. Ini mana berliannya kok nggak ada sesuatu. Hampir 3 tahun saya bolak-balik mondar-mandir keluar tuh. Nggak nemu-nemu. 3 tahun. 3 tahun bolak-balik, mana nih berlian biru. Nggak nemu-nemu. Itu simbol aja itu ya. Nah, itu adalah isyarah atau simbol atau bahasa Sundanya apa namanya tuh, siloka. Ada bahasa Sundanya siloka ya. Jadi itu hal yang harus kita pelajari, hal yang harus kita gali. Itu adalah bentuk manifestasi sebuah keilmuan, sebuah wawasan, pemahaman, dan sebuah kualitas batin. Nah, itu adalah isyarah bahwa kita sudah mencapai kualitas batin di tahap itu. Itu yang saya pelajari dari pelajaran. Itu yang saya alami, nyari-nyari terus. Seperti ibu melihat ada cincin dan lain-lain. Nah, sebetulnya itu mirip dengan saya dulu itu, Bu. Jadi itu adalah isyarah. Cincin melingkar gunung. Itu harusnya ibu nanti istikharah, minta petunjuk. Apa makna dari itu? Tujuannya apa? Gitu. Jadi nanti jika memang ada rezeki saat ibu sedang riadoh, nanti ada tuh penjelasan-penjelasan. Ini adalah A, B, C, D. Nah, itu sudah pasti wilayah kehidupan dan keilmuan. Wilayah kehidupan dan keilmuan. Nah, itu Bu jawabannya yang ibu alami itu, saya pernah mengalami itu juga. Dan semua alumni Kasepuhan pasti ada yang mengalami itu. Nah, jadi itu disebutnya fenomena ruh yang memang ruh itu aktif ya, dan merasakan energi-energi sekitar. Saat kita kemana-kemana itu akan ada isyarah. Nah, isyarah itu bukan berarti ada berlian lalu dicari-cari. Ada fisiknya ya? Itu belum tentu ketemu. Ada fisiknya. Karena itu hal yang harus kita kaji. Nah, terus saya mengalami lagi. Ada berlian warna putih, bersih. Menyeberangi musola yang tempat saya ngaji, pesantren. Menyeberangi musola pesantren, lalu masuk ke mulut saya. Besoknya saya cari-cari, ada apa ya? Ada yang jatuh nggak di rumah ini? Ternyata nggak nemu. Karena tujuannya bukan itu, tujuannya itu adalah isyarah. Lalu saya periksa gigi, jangan-jangan ada berlian nih nyangkut di gigi. Itu nggak nemu juga, nggak ada. Itu disebutnya isyarah, Bu.
Nah, kenapa berlian putih itu masuk ke mulut kita, itu dikaji. Kita minta petunjuk, nanti ada penjelasan. Itu saya mengalami hal seperti itu. Kenapa kok melintas musola? Musola itu tempat ibadah. Kenapa kok melintas musola? Lalu saya cari tahu, oh ternyata ada jawaban. Jadi kitanya sering sering meditasi, sering zikir, wirid, minta jawaban, biasanya ada petunjuk datang nanti. Ini maknanya ini. Itu yang saya alami dulu ya. Dan beberapa murid saya yang alumni-alumni juga mengalami hal yang sama. Nah, itu disebutnya fenomena batin, fenomena ruh. Saat kita proses menyelami ilmu gaib. Jadi ibu mengalami hal itu. Di mana itu adalah petunjuk buat kita supaya lebih naik. Nah, kalau saya lihat, jadi ibu memang seharusnya saat ini sudah banyak kemampuan, seharusnya. Tetapi ibu belum menemukan jawaban. Jadi seolah-olah nggak terbuka semua. Gitu. Jadi seolah-olah menurut saya energi ibu tertahan. Padahal seharusnya sudah keluar semua seharusnya. Gitu. Terus kedua Pak, saya ketemu Raja Jin nih. Ngakunya yang ngerajain seluruh alam dunia. Prabu Waning Kalaning. Kata Prabu Pamanah Rasa itu adalah siluman. Ya. Nah, aduh maaf. Nah, Prabu Waning Kalaning itu dari bahasa Sunda mah dari Tina Bogo. Jadi maliknya ngaku anak. Ngasih gapura emas di rumah. Tapi nggak tahu ada nggak tahu nggak. Gedenya sama dengan ini tembok ini. Ngasih gapura emas. 2. Ini kan kalau nggak salah. Oh, di rumah kita, di rumah ibu. Ini 2. Jadi gini. Terus di atasnya tuh ngelengkung gitu. Rumah ibunya masih ada sekarang? Ada. Itu letaknya di mana? Di depan? Di daerah Banjaran. Maksudnya di depan rumah, di dalam rumah? Di dalam. Kalau dulu sih di luar. Oh, si gapura itu ditaruhnya depan rumah dulu? Di depan rumah. Jadi tapi sekarang dibikin rumah? Masuk gitu, gapura di sini gitu. Nah itu dari Prabu Waning Kalaning. Dia ngomong, Nyimas, cinta nggak usah dimiliki, tapi cinta nundakannya tak iya we emas gapura gitu. Nah ceritanya ada anak-anakannya yang disancang teh. Aduh, siapa sih? Anu nggak iya sih Saya Pandita Ruhmin disancang. Dan mana teh lain ngaran Santi, Sekara Arum. Iya Sekarawangi. Salah ya. Lamun maneh eta anak-anakan maneh atau awewe kikindewan maneh bari jeung urang teh teu ngarti. Bahasa Banten beda jeung Bandung. Lamun iya bener ngaran Sekarawangi, aing ngaran Santi nepi ka paeh. Tapi lamun aing nu Sekarawangi ieu teh si Sekar Jurig Jarian dilaglang sia ku aing. Jeung maneh teh diburak-balik sia ku aing sancang. Nah cenah maneh wani teu wani kunaon teh gitu. Maneh mah dasar bontongor gitu. Iya sia gapura dicokot ku aing can cokot teh ku sia teh. Si Prabu Waning Kalaning mau datang ke maneh gitu. Nah, coba pandangan Pak Haji gitu. Di rumah tuh masih ada gitu. Kalau sudah diberikan itu biasanya nggak bisa diambil Bu oleh siapapun. Ya sama sih. Itu bentuk rintangan mungkin. Gitu. Iya nanti kalau rata gitu tah jika non teh. Iya melengkung ya. Iya melengkung 3 bulan sabit gitu.
Itu ada kemungkinan harusnya tempat ibu, berarti tempat ibu harusnya bagus untuk apa namanya dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan tuh membantu orang, menolong orang. Nah, itu harusnya ada isyarah ke sana harusnya. Bahwa di depan rumah ini menjadi tempat yang bagus energinya. Jadi petanahan ibu jadi energinya bagus harusnya. Untuk dipakai gapuranya. Untuk bernaung masyarakat. Nah, harusnya tadi saya bilang, berarti memang runtutannya ke sana. Saya bilang harusnya ibu saat ini sudah bantu banyak orang harusnya. Tapi tertahan karena mungkin ibunya belum nemu orang untuk ngobrol yang pas. Ke satu itu, keduanya yaitu tadi ketemu kiai kayak. Iya. Oh ya, ketemu kiai itu. Terus itu ini kayak kan ibu teh wirid apa? Buat pembuka rezeki. Iya. Datang sekiai ya teh. Padahal itu Bu, maaf ya saya potong Bu, itu dari gapura itu sudah termasuk penarik rezeki harusnya. Seharusnya. Ya, karena ibu teh on gitu, mun ibu pinter memerenan. Itu adalah isyarah sebetulnya Bu. Kalau dikelola di sinilah tempat kehidupanmu nanti gitu. Nah pas sudah itu, pas lagi wirid, pakai minyak senit, ada dak beli. Apa nggak jual baju, beli minyak teh. Nah, tapi ya demi Allahnya, karena ketemu lah putusan Allah, gitu. Lamun maneh minta duit, kami mah teu boga duit, ya duit 20.000 demi Allah. Cuman budak teh kasep-kasep bogoh ka urang jelema goreng pat jeung geus kolot sateh urang mah geus kolot sateh. Kolot soteh jirim da anjeun mah ngora keneh. Apal teu anjeun ka kami? Henteu sateh. Kami malaikat kandias. Tah ieu duit 20.000 jug sana. Pake balik aya nyebutkeun teu boga duit mah watir atuh bikeun deui we. Ai cek nu mere amalan eta belegug sia mah. Gitu. Eta teh malaikat kan dia anu ngajaga kunci. Terus ibu saat proses sama Pak Kiai itu gimana? Berapa lama? Nyambung dulu itu satu-satu dulu. Yang Pak Kiai Dudung tadi kan. Iya mah Kiai anu ti Garut. Ari Kiai boro-boro amalan. Naon Al-Fatihahnya Al-Fatihah we. Lebih ka cimak blek ratusan balikan oge cimak blek we. Kalau ka duit lah gepuk lah sambal goreng kentang lah gitu. Ari ti Kiai sampai naon teh naon namun ti Kiai nanyakeun jiga ka dieu lah gitu cek si bapak teh ya amalkeun ieu digawean nya itu lah gitu. Ya meureun Kiai tak apaleun meureun pasti santin bisa ngamalkeun ieu bisa indit itu ieu buat ti urang meureun gitu meureun geus cabut pangartina. Boon soknya. Kuaing diacak-acak sia kuburanana. Kuaing ku bedog sia kuaing diacak-acak. Oh aing teh Sang Hyang Ismaya podo kecrot aing teh wanyahot sateh kaki Sang Hyang Ismaya. Siapa yang ngaku Sang Hyang Ismaya? Pak Kiai itu. Kiai. Oh. Yang boga hutang sabaraha teuing gitu. Oh gitu. Jadi Pak Kiai itu ngaku saya Sang Hyang Ismoyo gitu. Sang Hyang Ismaya, Sang Hyang Ismaya teh panggih ke Gunung Arjuna. Terus ada tujuannya untuk apa tadi? Dia mau bantu apa katanya? Siapa? Iya sama Pak Kiai itu mau bantu apa awalnya? Ceritanya biar saya bisa sholat gitu, maksud tujuannya. Jadi belakang lah waktu itu karena dekat rumahnya juga. Oh. Jadi ada apa-apa ke dia gitu. Tapi malah diporotin duitnya. Kasih ini malah diminta. Diporotin duitnya ibunya ya. Iya. Dia menganggapnya juga si Cikal istri saya itu. Cikal liwar bedegong gitu. Nah itu ya begitulah, banyak hal seperti itu terjadi. Gurunya juga ribuan. Murid ribuan. Ribuan satu orang.
Tapi bapak mah nggak ini, nggak takut. Bapak ada masalah dengan ini seorang, bapak mau nyari amal aja yang sebanyak-banyak. Kok gini? Kayak gitu kan. Dia nyari masalah dengan satu, nanti mencari amal, jadi seolah-olah oh siap mencari masalah, dia nanti akan diganti aja karena di sana bakal ditimbang katanya gitu. Kayak Ini, diukur gitu kan. jeung ditimbang. Diukur, ditimbang. Teu sieun sasanti cenah. Terus ya, Kumaneh. Bener sih teh teu sieun. Dihisab ku aing mah 7 turunan. Gitu. Jadi ibu sampai saat ini masih terus berusaha meresapi, menyelami hal-hal gaib ya Bu? Iya. Karena itu menjadi apa ya, mendarah daging ya, emang seneng ya Bu? nggak dari kecil. Banyak sekali. Oh iya dari kecil ya Bu? Iya dari kecil. Udah nemu emas, intan. Dikasihin ibunya yang Mas segini nyiram- pernah. Mm-mm. Terus yang segede galon juga cuman dicuri, dijual di Lampung, dipakai ngebangun, dibakar sama saya. Mm. Dari kecil tuh yang di daerah Sering beruntung ya, Lebih sering Bandung. nemu-nemu ya. Di Lewi Bandung dari mana? Anu mana? Yang nyari emas kan daerah deket Cibangkong kan. Oh, di Gang Warta, di Pulau Undrus. Nu meunang patung emas segede kieu emas. Oh nemu Jadi patung jual. ibunya. Si ibu yang nemu patung, orang yang ngejual. Yang ngejualnya orang lain, Ibu dicuri, enggak? ibunya. Ibu angkat. Oh iya iya. Masih iya. kecil ya. Masih, Dimanfaatin ya. iya. Jadi si ibu ini udah hoki dari dulu ya. Kelas 5 SD. Tapi hokinya dirampas orang terus ya Allah. 6 tahun. Nah. Mm-mm. Aya anu segalon eta mah 3 nerwo alas Dari roban. kecil udah dirawat kelong. Oh. Ke gua. Ibu pernah diambil kelong gitu. Iya. Nah, lagi umur 5 tahunan. Sama Uyut Nuria di tolonginnya. Berantem dulu sama gimana tuh ceritanya? Iya, kok Bayam bisa diambil kelong itu lagi apa ibu tadinya? lagi main udah maghrib, kata nenek teh kan orang Madura bahasa Sundanya teh kasar kan. Iya. heeh. Ti ngampis ya cenah bisi dirau kelong. Iya. Karek ge ngomong aya nu ngagayabak aya segan teh kayak kupu-kupu gitu. Amit-amit Gusti dirawu gitu, diangkat, dibawa ke gunung naon kah? Ditaruh aja di atas gunung. Orang teh pada nyari-nyari, sia lain ge katurunan si Jamrong aing teh panggihkeun di teangan di Gunung Tilu. Ketemu di situ. Disusuin gitu. Heeh. Itu rasanya gimana Bu? Bau. Kayak naik apa itu? Kerasa nggak lagi terbangnya atau apa? Ya berasa tuh kayak orang terbang, gimana sih di bawah Oh. terbang, cuman baunya ya Allah. Oh bau. Ini baru panjang ya. Ada bau. Ari badan leutik, ari susu panjang, aya meureun 2 meter mah. Itu bau Di ya? ais di kitu ibu teh. Ada sarker leutiknya atau we bari jeung ieu dibere bangsa bubuahan gitu. Oh berarti ibu nggak takut karena ngerasa ini orang juga gitu? Iya tadinya begitu dia hari gini tuh kan dia di guha-guha gitu. Badannya kecil, ait tete meni panjang gitu. Iya. Makanya suka megang-megang, ya amit-amit gitu. Terus disambut lagi sama Paraji Cau Mangala. Oh. Itu ke badan leutik, susuna panjang. Gitu. Terus bisa selamatnya gimana Bu? Bisa ketemu? Ya ditolong sama orang-orang bisa Oh dulu. ketemu sama yang nyari. Iya. Tapi ibunya nggak ngerasa ketakutan saat di sama Dibilangin nggak takut, ya ngeri sih. dia? Udah taringnya, mulutnya. Ya masih kecil sih ya, jadi nggak ngeh kalau itu menakutkan. Enggak, jadi Paling takutnya sedikit gitu. disebut sieun, da teu sieun, disebut teu sieun, da sieun. Iya iya. Ari tangannya gitu tah, jiga tangan kaki ayam. Ari ieu panjang. Ngeri kene si Gerondong anu di Gunung Cermai. Di Gerondong mamit Jadi kelong itu nggak sempet nyusuin ibu atau apa nggak? enggak. Cuman ngasih buah-buah gitu. Enggak, cuman ngasih buah-buahan. Cuman ya kalau hari gini tuh ibu tuh dibulen gitu. Oh kalau jam Kayak- segini. Kayak kalau kita ngasuh
Kalau Bayi malam lah. dikeluarin. Malam sih diculkeun lah gitu. Oh, gitu. Gitu. Jadi kalau siang gini kan nanti kalau nggak kalau nggak ditutup kelihat orang, takut lepas. Di guha, Oh iya. Iya. disimpan di guha. Karena kan orang tua katanya orang iyalah lah lumayan gitu. Tapi alhamdulillah bisa ketemu ya, alhamdulillah. Berarti kalau siang itu dia selimuti supaya nggak kabur kitanya, supaya nggak ketemu orang juga. Kalau malam dilepas, karena dia sadar kalau malam nggak ada orang tidur gitu mungkin. Cukup. Cuman bau serem. Bau ya. Jadi Kayak- bawa masuk ke gua ya Bu. Kayak kambing bebadot menurut orang Banten mah. Nu ngaplek celina, nu teu mandi tahun-tahun lah gitu. Ti barang berusut tapi ka dipencit meureunnan. Kan bauna teh kebayang. Tapi Ibu tadi kembali ke obrolan tadi, seharusnya Ibu saat ini sudah banyak bantu orang. Ilmu Ibu itu tertahan. Jadi ilmu Ibu tertahan karena tadi mungkin belum ketemu orang yang pas. Iya, Nah, tapi saya mau tanya Bu, Ibu sudah mencoba mengobati orang? pernah. Di kapan tuh, waktu kapan? Waktu lagi ngurut aja tahun 2016 lah. Ngurut Ibu? Iya. Oh, Ibu ngurut. Yang sakit gimana? Ngurut ya? Iya, ngurut apa pokoknya nggak diminta juga ketemu di jalan ada yang ini lah. Nah yang kemarin ada cerita yang heboh Pak. Apa tuh? Oh, jadi ceritanya anak saya temennya bapaknya meninggal. Iya. Ini dengar Heeh. di daerah mana tuh? Gandasoli ya. Gandasoli. Iya. Kopo. Iya, Kopo. Dia ke sana naik ojek. Orang-orang di sana itu udah nggak ada yang mau mandiin. Simpel ceritanya seperti itulah. Karena apa itu kok nggak mau mandi? Saya juga Ininya kaget, ini. karena dengar dari ibu ya saya juga cuma Oh iya. Balatungan. kaget nih sampai jadi karena orang-orang nggak ada Pada yang jorok mau mungkin ya. mandiin, ceritanya Sekampung itu nggak ada orang satupun, jangankan istrinya 3. Ya. Si tetangganya di sana najis teh aing kudu ngamandian eta jelema. Tapi maaf ya, si ininya teh udah busuk. Oh. Si alat vitalnya teh. Iya. Ini nggak mau, itu nggak mau, kan kasihan kamu. Iya. Saya udah lagian juga kalau perempuan ngemandiin laki-laki kan nggak boleh katanya. Iya. Tapi ya ini nggak mau, itu nggak mau, ya udah siapa lagi gitu. Terjun aja saya. Eta awewe teh disebutkeun kolot ngorakene, sebut ngorada geus kolot. Eta wanian membah sirit batur. Naon sirit teh ibu nggak ngerti masa gitu. Iya, iya. Bahasa gitu teh. Ya dibersihin aja mah sama ibu teh, ininya teh dipegang. Kamu tadi gituin. Iya. Di sini teh belatung. Terus di sininya teh bolong. Bolong di sini. Terus si bijinya sama ibu digituin. Dibersihin belatung nantek kutu kayak anak Iya, iya. kutu anjing gitu, pas dibersihin gitu. Udah bersihin, di sini teh kotor lagi di pantatnya teh. Urut BAB Banyak kotoran merenang. Dibersihan sampai bersih. Nah ngamandian anak kumaha carana? Agak saya abdasa Itu juga juga awewe nyuruh gitu. orang kan beli apa? Alkohol. Dulu. Walaupun susah disuruh orang cepat dikasih uang gitu nggak langsung bersihin begitu aja, jadi ada karena ibu pernah di bagian kelamin di Hasan Sadikin dulu dengan dokter Nagar. Oh, ibu pernah Dibersihin. kerja di rumah sakit? Iya. Perawat. Bantu. Oh, Iya. ibu pernah jadi perawat. Bersihin orang-orang yang Masya Allah. sakit. Iya, iya. Kerja singa dulu. Oh, ibu pernah jadi Jadi perawat. nggak asing lah pegang-pegang gitu. Cuma ini udah meninggal. Nggak ada yang mau deh karena baunya. Nah, akhirnya Terus si ini. istrinya tuh kan kalau orang Islam mah kan sakuduna baca tahlil atau kumaha. Begitu mayit udah nyampe nih, udah nggak ada selimut, nggak ada apa, diituin aja pakai selimut, simut salur pakanti di rumah sakit teh. Terus ya teh anjing lebok ku tetel goblok. Cek istri teh. Cek kamu itu sahente gitu. Ya, kalau itu mah, kalau darurat mah boleh aja Bu, namanya darurat, emang harus dibersihkan mayat kan.
Orang nggak ada yang mau ya gimana lagi? Itu mah Terus boleh-boleh minta aja. boeh ke Ustadz di masjid. Yang aduh, untung sia teh ngaran si Santi yang cager teh. Mun sek ngaran si Sableng kok yang ditonyok ya. Minta kain kapan? Boeh lah. Eta nyebut assalamualaikum 3 kali nggak dijawab, ayo geus rada nyentak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koplok ai bieu teh conge sia teh saking kok kesal geura Pak Ustad. Ya, Baru begitu. aja dituin boeh. Ya karena ibu nggak bisa ngeboehan, ya nyuruh aja orang Ya, situ. itulah tadi ya kata Pak Ustaz, kamu kan apa suka nolong orang ya sampai sebegitunya gitu. Iya. Terus pulang dari situ ada orang keinjek bekas gelas gitu, ini berdarah diobatin. Udah wah nancep gitu juga ke sini tuh. Iya. Si gelasnya gede gitu, ditolongin. Iya. Terus ceritanya gimana Mas? Ngagajereng meureun main teh reka sawah. Ya, Iya. cerita Mancep orang-orang gitu. Iya. Mancep si gelas pupus teh ka dieu. Manehna teh kekewengan aya naon? Kunaon Iya. Dia cateh. Berewekeun baju. Cabut teh gitu pas cabut di ieukeun ngeureut teh eta gebok tanggal gebok tu kating cacau naonna taplokeun ka dieu kekewengan eta mah. Beuli teh ku eta ku kaos gitu. Jeung deui kunaon setiap aya eta kudu we aya amoksilin. Dengar tidak? bawahnya Oh iya betul. marah orang teh disobekin baju. Masih baju aing cenah jang paranti ka sawah maka disoekeun. Ku aing disoekeun teh jang ngomean cokor maneh sia teh gitu. Nah, berarti sudah terjawab tuh Bu. Hah? Sudah terjawab berarti. Tadi kan saya bilang harusnya ibu tuh sudah bantu banyak orang. Apalagi di saat ini. Ternyata ibu dari kecil memang sudah disiapkan. Buktinya ibu jadi perawat, bantu orang. Nah, memang itu kebidangan ibu ke sana. Harusnya memang bantu banyak orang. Berarti sudah berjalan. Itu bagus alhamdulillah. Jadi perawat dan sekarang apa namanya makin menyelami hal gaib. Wah udah itu lahir dan batin jadinya Bu. Tinggal diseriuskan aja nanti ibu di rumah. Kalau ada orang datang ya ibu tinggal bantu mereka. Kalau sekarang fokus ke sana aja Bu. Kalau ke sana kemari kan juga ibu udah berumur ya, kasihan di jalan. Tinggal Ini nih iya, udah dari umur itu mah. pada Ibu orang. paling nanti saran saya buka energi gaib, total dibuka karena saya lihat terhambat kalau hal gaibnya ya. Nah, ibu nanti bantu orang-orang yang membutuhkan di tempat ibu, di desa ibu, di daerah ibu ya. Karena ibu arahnya ke sana Bu, gitu. Dan itu sudah terbukti, ibu jadi perawat juga, gitu. Kalau sekarang harus hal gaibnya juga benar-benar terbuka total. Karena memang sudah ke hal gaib arahnya, tapi lahirnya juga ibu sudah terbentuk, jadi perawat. Ya udah lahir dan batin jadinya sempurna. Paham teori lahir, paham hal ketabiban gitu. Siap Bu ya kalau ada yang minta bantuan. Insya Allah. Setelah dibuka biasanya ada yang minta bantu diobatin, ya doa mah semampu kita aja. Kita mampunya doa yang mana bacakan aja. Karena apa? Karena Allah mah maha tahu, maha melihat, Iya. tidak terbatas. Kita bisanya baca bismillah ya bismillah juga cukup buat mengobati orang. Kita bisanya Fatihah ya Fatihah sudah cukup buat mengobati orang. Nggak perlu panjang-panjang banyak-banyak juga nggak perlu. Panjang banyak kalau hatinya nggak beres ya percuma. Cuman bisa Tagiwur ya, bismillah. kalau kata orang Sunda mah. Mm-mm. Mun hate tagiwur mal balik Nah. Yang penting ketulusan hati, kebersihan hati, cuman baca bismillah aja ya jadi. Nah, kalau ibu kan istilahnya nggak punya apa namanya ngurusi orang, ikut campur urusan orang, itu namanya kedamaian namanya. Nah kedamaian ini yang bisa mendorong doa terkabul. Nah, ibu doakan aja orang-orang yang datang minta bantuan sembuh. Udah dapat Kadang- pahala juga kan? Kadang suka kesal juga ya kalau orangnya udah
ngomong udah dijelasin gini. Kadang Iya. greget gitu. Itu nggak ngerti Bu. Kita ya itu resikonya Ibu harus mengulang-ulang karena daya tangkap orang kan nggak sama. Berarti cara menyampaikannya kita ganti lagi. Oh berarti nggak ngerti, penyampaiannya diganti lagi cara. Nggak masuk juga ganti lagi. Itu saya mengalami karena saya kan ngajar ya. Jadi yang belajar itu daya tangkapnya nggak sama. Berarti kita mengganti-ganti kata, penempatan katanya digonta-ganti. Dan bahasa kadang-kadang digonta-ganti. Oh berarti nggak masuk nih. Pakai bahasa baru, gaya baru. Nggak masuk juga ganti lagi. Pusing jadi guru pengajar pusing juga. Jadi nguji diri kita juga ya. Iya, tapi ilmu kita bertambah. Oh, bahasanya nggak masuk ke orang ini. Nah, itu resiko. Nah, mulai sekarang mah Ibu santai di rumah, standby di rumah, bantu orang banyak, doakan orang. Itu aja, Bu. Amin. Biar nggak capek kesana kemari. Iya. Ya, Bu ya? Iya. Amin. Siap. Terus kalau banyaknya santet yang datang ke rumah atau Ibu sendiri? Iya kan tadi, kalau santet sihir itu kan kalau Ibu udah kuat, insya Allah. Karena apa? Kedamaian, ketentraman hati, itu jurus yang paling penting untuk menangkal. Kalau kitanya apa, pikirannya banyak pikiran, beban, nah itu santet yang mudah masuk. Udah masuk ya? Karena energinya kosong, rusak. Jadi manusia tuh, makanya yang dicari manusia itu apa? Ilmu apa? Ilmu batin arahnya kemana? Ketenangan, kedamaian. Dan setiap agama itu mengajarkan ibadah. Pasti semua agama ada ibadahnya kepada Tuhannya. Tujuannya kemana? Kedamaian, ketenangan. Ya udah selesai. Berarti ketenangan, kedamaian itu puncak energi paling tinggi yang sulit Kata ditembus. si Mbah mah, Santi Hong. Iya Mbah, udah saya kasih. Saya doakan, kamu tuh delotok. Santi Hong tuh bukannya nama kamu, itu tuh Santi. Iya. Di rumah. Iya. Sabutin dekat badan istri saya. Lupa sambutin. Saya nyebutin. Orang mana yang nyebutnya nih? Ada perempuan yang cuma waktu keluarnya saya nyebutin. Lupa. Nggak usah lah itu mah, hal-hal begitu mah ya. Hal-hal begini nggak usah dianggap serius sama Ibu ya. Gitu ya. Ibu harus bisa kayak mereka. Udah jangan minta tolong lagi ke orang-orang ya. Jangan minta bantuan ke sana ke sini, nggak usah. Ibu yang bantu orang, jangan minta bantuan lagi ke orang. Kebalik. Sekarang dibalik ya. Betul. Ibu jangan pergi ke sana kemari minta tolong, minta bantuan. Yang ini memang seharusnya seperti itu. Jadi sekarang dibalik, Ibu punya mindset saya yang harus bantu orang. Jangan minta bantuan ke orang mulai sekarang. Nggak usah konsultasi ke sana ke sini, nggak usah saran saya. Karena udah bukan waktunya. Ibu sekarang waktunya yang mengeluarkan ilmu Ibu sendiri. Nah karena mereka ini basicnya di bawah Ibu. Energi batin yang Ibu datang itu di bawah Ibu. Gitu. Kalau Ibu kebatinan, kalau mereka masih logika akal Bu. Jadi kalau kebatinan mereka kalah sama Ibu. Mereka hanya mengandalkan akal. Alias memanfaatkan Ibu. Memanfaatkan kebodohan Ibu. Iya. Karena Ibu bermain batin, asli ilmu gaib. Mereka Bu, maaf, mereka nggak paham ilmu gaib. Mereka hanya bermain akal. Wah orang ini bermain ilmu gaib. Lalu mereka bermain akal. Diginikan, digitukan, akhirnya Ibu ngeluarin duit terus habis. Nah, karena mereka konsepnya adalah memanfaatkan Ibu. Gitu. Jadi mulai sekarang udah diam, jangan nyari konsultasi ke sana ke sini, jangan. Kata saya diam di rumah, kelola, obati orang yang membutuhkan, udah. Yang seharusnya mereka tuh diobati sama Ibu, bukan Ibu diobati mereka. Mulai sekarang mindsetnya diganti. Ikuti saya Bu. Walaupun dia kasar omongan, itu justru Sekarang ikuti omongan saya aja. Saya yang harus bantu mereka, bukan mereka bantu saya. Karena konsepnya Bu yang Ibu datangin, kalau hal gaib kalah sama Ibu. Gitu ya. Kalau hal batin itu kalah sama Ibu. Mereka nggak paham hal batin. Mereka hanya paham cara memanfaatkan orang. Nah itu bahaya ya. Itu banyak sekali orang-orang seperti itu, saya sebut oknum ya. Oknum supranatural tuh oknumnya banyak sekali.
Nah sedangkan ibu mah ya seadanya dari batin. Justru itu bagus, cuman rawan dimanfaatkan orang. Gitu. Udah mulai sekarang begitu ya Bu ya. Siap. Bismillah. Nanti Bismillah. saya berikan amalan bantu orang sebanyak-banyaknya karena ibu adanya di jalur itu. Memang mungkin ditakdirkan untuk bantu orang. Ya mungkin kita harus ketemunya sekarang ya. Amin. Kalau dari dulu mungkin udah belajar banyak ibunya. Alhamdulillah, kata saya terlambat. Nah di daerah Tasik kebetulan banyak juga santri saya. Nanti kalau paham boleh silaturahmi ke ibu ya. Di daerah Tasik banyak, ada puluhan orang. Nanti ibu bisa gabung sama mereka ya. Mereka juga sama, udah praktek bantu-bantu orang. Tapi beda desa, kalau desa ibu nggak ada kayaknya. Bandung ya Bu? Banjaran. Kecamatan Banjaran. Oh bukan Tasik, Bandung. Kalau Bandung santri nggak terlalu Soreang, banyak. deket ke Soreang. Ada Buah Batu, Baleendah, ya Buah Batu, Baleendah ya ada. Di Bandung ya Banjaran ada. Barai. Ada beberapa santri saya juga. Nanti kalau yang mau silaturahmi temenin ibunya ya. Boleh. Siap. Buka. Ada di Bandung juga ada banyak. Saya kira di Tasik lupa. Di Bandung juga ada beberapa, cuman nggak sebanyak yang di Tasik ya. Bandung ada. Ada 7 orang, 8 orang ada di Bandung. Tapi di daerah Banjaran belum ada. Adanya tuh saya lupa nama daerahnya. Tapi kalau di Ciwidey ada, terus di apa tuh? Yang arah ke Garut, apa ya lupa namanya. Leles, Bandung Orang, Bukan, masih Bandung. Nagreg, Cicalengka, Rancaikek. Aduh lupa. Iya di situ ada tuh, di Nagreg ada, di Batu ada, di apa? Ada kan nama Batu apa tuh? Buah Batu. Buah Batu, di Buah Batu ada. Ya ada beberapa tempat di situ. Bukan Ciwidey apa ya? Aduh pokoknya ada banyak di situ Pak, lupa namanya. Nanti boleh silaturahmi ke ibunya, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, karena si ibu fenomena gaibnya bener dialami ya. Itu disebutnya fenomena batin. Fenomena batin ini nggak semua orang mengalami. Meskipun dia paranormal belum tentu dia memahami fenomena batin dan mengalami itu belum tentu. Karena tadi banyak juga oknum-oknum supranatural. Mereka memang hanya bermain akal. Kadang-kadang membuat konten tuh banyak. Orang-orang yang nggak paham batin tapi membuat konten itu banyak. Karya mediatoran, padahal mediatornya tuh settingan Bu itu Bu. Menceritakan sejarah, padahal sejarahnya dihafalin sama mediator. Itu banyak kejadian. Bukan hanya mediatoran ya, paranormal Bu, banyak sekali di YouTube. Di TikTok, di YouTube, meramal, padahal ramal itu ada konsep psikologis. Itu juga saya mengajarkan, kalau Anda mau meramal nggak terlalu sulit ya. Itu juga banyak sekali. Nah itu disebutnya bagi saya oknum supranatural karena tidak memahami ilmu batin tapi hanya memanfaatkan orang-orang yang bisa dimanfaatkan gitu. Kita mah nanti bantu ikhlas ridho ya Bu ya. Ya, Intinya untuk menambah pahala bekal kita ya Bu. mohon bimbingan aja. Iya sama-sama berjalan. Kalau ibu mah nggak perlu dibimbing, udah emang bekalnya udah banyak. Cuman tinggal ngebuka aja ibu mah. Diarahkan gitu. Tinggal ngebuka udah pecah melebar gitu. Apalagi ibu udah dapat umur, jadi batinnya tuh udah adem, udah slow. Beda sama anak-anak muda nih, kalian belajar kesepuhan sulit sekali. Kenapa? Masih pusing mikirin bayar bank, cicilan motor, cicilan mobil, ya pusing lah kalian. Sebetulnya masalahnya di situ. Belum bayar ini, bayar itu anaknya, ya itulah yang membebani kalian. Masih pikiran gitu karena saya kerjanya nggak tentu. Kalau ibu nggak beda Pak, batinnya udah slow, udah nggak terlalu rumit, gitu ya. Udah ada ketenangan kalau udah sepuh. Kalau anak muda beda, panasnya beda dengan panasnya orang yang berumur Pak. Semakin berumur dia semakin adem. Yeah. Nah makanya kalau brutal itu bukan orang tua, yang brutal itu anak muda Pak. Yang brutal itu pasti anak muda karena memang masanya mereka. Kalau umur-umur bapak udah kalem, diajak berantem aja bapak nggak bakal mau. Tapi waktu muda bisa jadi tukang berantem. Tapi sekarang coba, Pak berantem, pasti nggak bakal mau karena bukan usianya, sudah turun. Jadi semua manusia ketika bertambah usia dia turun. Nah disitulah ilmu makin bagus, ilmu makin jernih, ilmu makin mantap ilmu. Semakin bertambah usia ilmunya makin
makin apa namanya, makin jadilah, makin kuat. Nah kalau ibu apalagi ilmunya sudah menumpuk cuman belum keluar. Ya udah, terima kasih, kita ambil hikmah pelajarannya. Intinya dalam proses belajar kita hati-hati mencari guru pembimbing, karena bisa saja mereka hanya memanfaatkan kita dan bisa saja mereka tidak paham apapun, dan bisa saja memang pelajaran mereka terbatas, apalagi mengajar. Nah buktinya banyak juga orang-orang yang sakit jiwa, gila gara-gara belajar ilmu, karena tadi guru pembimbing Anda kurang tepat, maka menyebabkan hal-hal seperti tadi. Dan intinya dalam belajar kalau memakai uang itu sudah pasti belajar apapun pakai uang, pakai biaya. Saya juga bilang, saya kalau dihitung hampir 1 miliar habis buat belajar. Akhirnya jadi pemuda kere saya. Sampai kawin aja dikawinin orang, bayangkan. Karena itu duit kemana? Nggak ada, saya nggak pegang duit. Sebelum saya kawin itu motor saya jual. Parah nggak tuh, bro? Lu mau kawin, duit malah dipakai belajar, yang nggak punya duit. Akhirnya dikasih orang, dimodalin orang. Ya jadi intinya dalam belajar tuh buang tenaga, buang biaya. Makanya harus hati-hati memilih guru pembimbing. Terima kasih. Makasih Ibu ya. Ya, sama-sama. Ibu sehat selalu, banyak rezekinya, berkah barokah, selamat. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.